Awal film, diperlihatkan seorang pria tampan yang berprofesi sebagai dosen, sedang berjalan menuju suatu tempat setelah ia turun dari bis. Pria ini kita sebut saja namanya Simon. Selain seorang dosen, Simon adalah penulis novel yang handal dan terkenal di kota Seoul. Di kampus tempat ia mengajar, Simon terlibat sebuah skandal dengan mahasiswinya, dan dituduh akan kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, sebagai hukumannya, ia diasingkan dahulu untuk mengajar di sebuah kampus, tepatnya di sebuah desa terpencil. Di hari pertama Simon di tempat itu, ia berkenalan dengan seorang gadis desa yang masih lugu dan polos. Gadis ini kita akan sebut sebagai Arini, ia bekerja sebagai penjaga tiket di sebuah taman ria di desa itu. Arini adalah sosok yang baik dan periang, satu-satunya keluarga adalah ibunya yang tunawicara, jadi ia berkomunikasi dengannya hanya lewat isyarat saja. Hari kedua, mereka bertemu kembali di depan taman ria tempat Arini kerja. Tampak Arinilah yang pertama kali terlihat menyukai Simon, bahkan saking ingin lebih dekatnya dengan sang dosen itu, Arini rela mengikuti kelas yang akan Simon ajari. 저 그 강의 완전 재밌겠다고 생각했는데. Aruni sangat senang mengetahui di desa ini, sang profesor tinggal sendirian, sampai ketika tidur pun, ia memimpikannya pergi ke taman ria, bersenang-senang bersama profesornya itu. Namun kelihatannya Simon menanggapi Arini biasa-biasa saja, karena ia sudah terbiasa bergaul dengan mahasiswi di kampusnya terdahulu, di kota Seoul. Barulah saat kebiasaan buruk Simon muncul, ia mengajak Arini untuk menemaninya minum. Tiba-tiba anak Simon menelpon, ia memberitahu bahwa sakit ibunya kambuh lagi. Diceritakan, istri Simon itu mengalami depresi tingkat tinggi karena terlalu berat memikirkan Simon, yang kerap ada main dengan mahasiswi cantiknya di kampus. Arini merasa badannya sangat panas, mungkin karena pengaruh minuman tadi. Simon menempelkan tangannya di leher Arini, takutnya Arini kena demam, namun Arini malah nyosor duluan. Namun Simon diam dan tak menanggapinya. Barulah saat di malam itu, Arini mengajaknya keluar rumah dan pergi ke taman ria di mana dia bekerja. Dan secara diam-diam, mereka mengoperasikan sebuah kincir untuk dinaiki berdua. Dan kali ini, sepertinya Simon mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda, hingga ia tidak kuasa lagi menahan untuk melakukan pagelaran budaya, apalagi semangat kerja bakti Arini yang sudah siap dari tadi. Namun seorang tetangganya Arini, rupanya menyaksikan aksi bejat mereka di dalam kincir itu. Dan dia pun tak segan-segan memberitahukannya pada tetangga yang lain, hingga berita tak enak itu pun, sampai juga ke telinga ibunya Arini. Hari demi hari berlalu, setelah peristiwa di taman ria itu hubungan Simon dan Arini semakin dekat. Simon seakan lupa bahwa dirinya adalah seorang ayah dan suami. Setiap saat setiap waktu, penuh dengan keintiman, pagelaran budaya dan kerja lembur, mereka lakukan di rumah Simon sehabis pulang mengajar. Sementara itu ibunya Arini merasa sangat gundah, selain sekarang susah diatur, Arini malah jarang sekali pulang ke rumah. Karena anaknya itu, kini selalu menghabiskan setiap waktunya di tempat Simon. Suatu hari, Simon mendapat kabar dari sahabatnya, bahwa masa pengasingannya sudah berakhir, karena mahasiswi korban pelecehan oleh Simon, tidak melanjutkan laporannya, maka kasusnya pun ditutup. Simon pun diperbolehkan lagi untuk kembali mengajar, di kampusnya terdahulu di kota Seoul, dan berkumpul kembali dengan anak istrinya. Seakan tidak memperdulikan kehadiran Arini, Simon terlihat mengemasi semua barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Bahkan tanpa perasaan apapun, dia malah menyuruh Arini untuk memeriksa jadwal bis yang akan berangkat ke kota Seoul. Arini tidak tahu apa arti dirinya bagi Simon selama ini, sedangkan Simon tiba-tiba akan pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Barulah setelah Arini berterus terang, bahwa dirinya kini sedang hamil, barulah Simon tersentak dan memeluknya. Kemudian Simon pun membawa serta Arini pergi, namun alih-alih bertanggung jawab, Simon malah membawa Arini ke sebuah praktek kebidanan, dengan maksud akan menggugurkan kandungannya. Kemudian tanpa sepengetahuan Arini, Simon pun perlahan pergi meninggalkannya. Tinggallah Arini berjuang sendiri menahan rasa sakitnya yang tiada tertahankan. Simon pulang ke rumahnya di kota Seoul, dan langsung menemui istrinya yang sedang sakit.
Selang beberapa hari setelah dirinya sembuh, Arini pulang ke rumah dan disambut dengan wajah kekecewaan dari sang ibu. Hari-hari pun berlalu, Arini tak dapat melupakan Simon yang pergi begitu saja dari kehidupannya, kemudian ia pun memberanikan diri menyusul Simon ke kota Seoul. Simon merasa kaget melihat kedatangan Arini ke kampusnya. Kemudian ia menyuruhnya untuk kembali lagi ke kampung, dan Simon berjanji akan menyusulnya. 1 minggu sudah, Arini menunggu kedatangan Simon. Sore itu ia sedang memasak makan malam untuk ibunya yang sedang sakit. Dari jendela, ia melihat orang yang selama ini ia tunggu terlihat berdiri di samping rumahnya. Saking bahagianya, ia segera berlari keluar dan lupa bahwa saat itu ia sedang memasak. Dan betapa sangat hancur hati Arini, saat Simon memberinya segepok uang sambil berkata bahwa hubungan mereka telah usai, dan Arini tak boleh lagi mengganggu rumah tangganya Simon. 계속 기다리고 또 나한테 상처 주고 싶지 않아. 난 네가 Tanpa Arini sadari, api dari kompor semakin besar dan membakar dapurnya. Lama-lama api semakin menjalar dan membakar rumah, sedangkan ibunya yang sakit masih berada di sana. 청아. 네, 이름입니다. Diceritakan, ibunya Arini meninggal, dan Arini mengalami luka-luka bakar, sedangkan Simon kabur dan kembali ke kota. Sesampainya di rumah, Simon hanya mendapatkan anaknya yang sedang menangis. Rupanya, penyakit depresi istrinya sudah semakin parah, hingga akhirnya dia pun meninggal. Selang 8 tahun setelah istrinya meninggal, kehidupan Simon semakin maju, novel-novelnya laku keras. Namun sisi gelap dirinya pun kini semakin menggila. Meski uang kini deras masuk ke rekeningnya, namun Simon selalu menghamburkannya di meja judi. Apalagi masalah percintaan, banyak sekali wanita muda yang kecewa setelah Simon bosan, lalu mencampakkannya. Entah karena pengaruh seks bebas, alkohol, rokok dan riwayat diabetes yang ia derita, Simon merasakan gangguan pada penglihatannya. Dokter mata menyarankan agar Simon berhenti dari gaya hidup yang Simon jalani sekarang, kalau tidak matanya akan buta permanen. Kemudian karena berbagai masalah yang Simon lakukan, ia dipecat dari pekerjaannya sebagai dosen, dan karena dia tidak merubah gaya hidupnya, penglihatannya kini semakin kabur. Ini adalah Cindy, anaknya Simon yang sudah beranjak remaja. Karena khawatir dengan kesehatan mata ayahnya, Cindy berinisiatif untuk mencarikannya seorang asisten. Dan ternyata yang datang sebagai asisten adalah Arini. Karena mata Simon yang bermasalah, ia tidak menyadari yang datang sebagai asistennya adalah Arini, yang menyamar dengan memakai nama Senjuk. Dan Arini pun, kini akhirnya bisa bebas masuk ke rumahnya Simon, dan ia pun, terlihat sudah akrab dengan Cindy. Arini membawa Simon ke dokter mata, namun bukan dokter mata yang biasa Simon datangi. Kali ini dokternya atas rekomendasi Arini. Menurut analisa dokter, mata Simon hanya dapat disembuhkan dengan cara operasi, dan membutuhkan biaya yang besar. Karena tidak bekerja lagi sebagai dosen, dan Simon pun tidak menulis novel karena masalah matanya, keuangannya pun tak cukup untuk biaya operasi. Kemudian kebiasaan buruknya yaitu berjudi, kambuh lagi. Simon pikir bila ia menang judi, maka ia akan dapat uang untuk biaya operasi. Dengan dipandu oleh Arini, ia memasang taruhan besar. Namun kali ini Simon sedang apes, semua uangnya ludes karena kalah terus. Karena Simon masih penasaran, ia lalu meminjam uang pada pemilik kasinonya itu. Tak tanggung-tanggung, ia meminjam uang dengan jumlah yang banyak, dan alih-alih menang dengan membawa uang besar, Simon pulang dengan meninggalkan hutang yang sangat besar pada pemilik kasino. Rupanya, Cindy sudah mengetahui identitas sebenarnya tentang Arini, yang datang ke rumah itu dengan misi balas dendam pada ayahnya. Sedangkan Simon dengan kehadiran Arini, ia merasa sangat terbantu, karena selain kerja sebagai asisten, ia bisa mengajak Arini main kuda-kudaan. Pemilik kasino dan anak buahnya, datang ke rumah Simon untuk menagih utang, karena tidak bisa membayar, pemilik kasino itu tiba-tiba mempunyai niat jahat, saat melihat Cindy, seorang remaja yang cantik dan masih segar.
Kemudian sebagai pengganti pembayaran utangnya, pemilik kasino memaksa Simon menandatangani sebuah perjanjian, bahwa ia telah menjual Cindy kepadanya. Selanjutnya, Cindy yang sedang berada di kamarnya pun, diciduk dan dibawa pergi untuk dijual ke pelanggan mereka di Jepang. Di dalam perjalanan, Cindy tersadar dan menanyakan akan dibawa kemana dirinya, dari anak buahnya pemilik kasino. Akhirnya Cindy mengetahui dengan pasti, bahwa apa yang menimpa pada ayah dan dirinya, tak lepas dari rencana balas dendamnya Arini. Kini hanya ada Arini dan Simon yang berada di rumah. Barulah saat Arini sedang memandikan Simon, ia berterus terang siapa dirinya yang sebenarnya. Tadinya sempat terjadi adu mulut dan perkelahian, namun tiba-tiba mereka menangis dan saling berpelukan. Dan inilah puncak balas dendam Arini yang paling menyakitkan untuk Simon. Pada malam itu saat Simon sudah tidur, ia terbangun karena mendengar suara lirih Arini bersama seorang pria. Dan alangkah terkejutnya saat ia menyaksikan Arini sedang main kerja bakti kuda-kudaan di rumahnya, bersama seorang pria yang diketahui adalah dokter mata yang direkomendasikan Arini. Rupanya mereka sekongkol, bukan menyembuhkan mata Simon, malah menambah parah masalah pada penglihatan Simon. Hati yang pedih, membuat Simon terpanggil untuk membuat ceritanya sendiri. Sambil mengetik dengan perasaannya dibarengi linangan air mata, terciptalah sebuah novel tentang kisahnya, yang membuat hati Arini pun kembali tersentuh. Sehingga acara balas dendamnya pada Simon pun dihentikan, karena rupanya di hati Arini pun, masih tersimpan cinta yang dalam untuk Simon. Akhirnya Simon dan Arini pun, menjalinkan hubungan cinta lagi, dengan setia Arini menjadi pendamping Simon yang mengalami kebutaan. Suatu hari Arini mendapat kabar bahwa Cindy akan kembali, dan membalas dendam padanya, karena telah membuat Cindy dan keluarganya hancur. Namun melihat ayahnya yang kini bergantung pada Arini, Cindy mengurungkan niatnya. Merasa dirinya lah penyebab Simon mengalami kebutaan, tanpa sepengetahuan Simon, Arini akan mendonorkan satu matanya untuk Simon. Namun ternyata Simon mengetahui niat Arini, dia pun menolaknya. Karena atas dosa-dosa yang ia lakukan dahulu, Simon merasa pantas dirinya mendapatkan kebutaan itu. Yang satu tetap ingin memberikan matanya, sedang yang satu lagi tetap menolak, membuat Cindy kesal, dan menyuruh pihak rumah sakit, untuk melakukan operasi dengan cara dipaksa. Dan di akhir cerita, akhirnya Simon bisa melihat dunia lagi menggunakan matanya Arini, sedangkan Arini, walau dengan satu matanya, ia tetap bisa melihat profesornya yang ganteng, berada di sampingnya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channelnya. Semoga terhibur, dan banyak cinta buat Anda. Wassalam.